wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nasta'di wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Wa tafadhalna bi fiddin wa tahshuruna bi as-salihin wa ala sallim amma ba'd. Amin. Al-Fakir Fakhruddha disuwun misi dalam petang niko nyuwun izin para kiai, para masyayikh, para hujjaj ing mriki pangeran. Mugi-mugi kula Al-Fakir saged beristifadah dan dengan sedaya saged beristifadah, narik barokah, narik pelajaran atas apa yang akan kita sampaikan atau kita pelajari pada petang hari ini. Al-Fakir dalam kesempatan ini akan membaca salah satu kitab asmani, kitab Tamirul Qulub dari Madrasah Fakir. Tamirul Qulub niki karangipun dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, salah satu masyayikh Azhar. Kula kepanggih kali putune atas guru kula teng mriku asmane Syekh Muhammad bin Syekh Najmuddin bin Muhammad Amin Al-Qurdi. Ya, jenengan saged browsing mangke saged diketik Syekh Muhammad bin Syekh Najmuddin bin Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nah, sama beliau menjadi hakim agung teng mahkamah tertinggi di Mesir. Saya ini sabar nih, karena tersebut babe. Kalau ini kau kenapa nih kebetulan betul laptop soalnya setting kantor bisa, nih kenapa? Ya memang alhamdulillah ini sangat disisi kita, sangat apa nelaah sami-sami. Al-Fakir tertarik untuk membaca kitab sholat, tentang kitab niki keranten sholat niku awal ma yuhasabu yaumal qiyamah, karena sholat termasuk sesuatu yang pertama kali dihisab. Mungkin kita sedaya menjadi selamat hisab yang dihisab dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kula jenengan sedaya keluarga, terutama yuga-yuga jenengan derek jenengan kula sedaya niki saged ngreksa salate, saged menjaga salate. Amin. Nanti saat ini cobaan atau bahkan salah satu masalah Syekh kula atau kiai kula dan bersing nanti misalnya pernah ngomong bahwasanya tirakatnya santri hari ini itu tidak puasa, nggak seperti santri dulu tirakatnya puasa gini gitu terusnya. Sekarang tirakatnya santri sekarang ini menjaga sholat jamaah, menjaga sholat jamaah. Sinten mawon sing saged ngreksa sholat jamaah, insyaallah niku berkah kuwi sampun merah mriki sangat kene. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, aku biasa pakai ini. Saya project ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati ya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiril makruni bin niyati. Kitab
Kitab sholat ini tentang keterangan bab sholat. Ya, adapun sholat aqwalun wa af'alun adalah perkataan dan perbuatan muftatahatun yang dibuka takbir dengan takbir al-makruni dan diiringi yang teriringi biniyati dengan niat, muhtatamatun dan dikhotami atau diakhiri bitaslimi dengan salam, bisyara itu maksusotin dengan syarat-syarat yang khusus. Hadirin, kita tahu definisi daripada sholat ini, bahwa sholat itu dimulai daripada takbir yang diniati sholat, kemudian ditutup dengan salam. Leka panane niki selalu kula sampai akan datang jamaah teng griya nggih kula sampai teng jenengan. Leka panane kula jenengan niki jenenge batal menawi dados imam dilarang kok kepentut. Dilarang kepentut ya napa? Jangan dadosmu aja moro-moro ngalih. Tapi sampeyan khotami dengan taslim. Jadi ketika misalkan takbir, membaca Fatihah dan seterusnya, di tengah-tengah sholat imam utawa kula jenengan dados makmum kepentut, maka jangan berbalik ke belakang sebelum kita ini salam. Dados salam, assalamualaikum, baru kita beranjak ke belakang, biar dinilai sholat. Jadi batal kita itu batal karena dinilai sholat. Walaupun keadaan kita tadi berdiri, kita salam, assalamualaikum, baru kita mirip, ya berlalu. Batalnya waktu rukuk. Nah, karena rukuk ini nggak bisa buat salam, sama berdiri dulu. Ya, berdiri dari rukuk baru salam. Karena ini menyangkut sholat. Sampai pulang jenengan ini, istilahnya ketika takbir itu izin melakukan ritual beribadah sama Allah. Ketentuannya itu selesai akhir ritual itu harus ada taslim, enten salamnya. Maka ojo moro-moro buyar muna, ini enggak sopan istilahnya dalam logika manusianya ya. Moro-moro mendadak langsung batal ya, beralih ke belakang tanpa salam, ini akan keluar dari definisi sholat. Ketika ditanya, loh kok kamu tadi batal? Kenapa kok beranjak ke belakang? Ya aku batal sholat itu. Tidak batal sholatmu, kamu memang gak sholat. Lek batal sholatnya kamu taslim, baru kamu dinamakan sholat. Bang ya. Jadi termasuk etika atau memang definisi daripada sholat itu aqwal wa afal muftatahah bitakbir makruna makrun bin niyah muftatah bitasbih bisyara'id maksusah dengan syarat-syarat tertentu. Fa aqwaluha al-wajibah, adapun perkataan-perkataan, tadi kan definisi sholat itu terdiri dari perkataan dan perbuatan. Perkataan-perkataan dalam sholat itu hanya ini rujuknya ke sholat al-wajibah yang wajib, maksudnya akan menjadi rukun. Ketika aqwal, perkataan ini tidak kita lakukan dalam sholat, maka ada yang missing, ada yang ketinggalan rukun kita ini. Karena itu masuk yang wajib. Khamsatun itu ada 5. Wa hiya takbir wal fatihah wa tasyahhud wa shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa taslimah al-ula. Jadi 5 hal ini istilahnya kita sebut dengan rukun qauli. Rukun yang sifatnya bukan tindakan, bukan perbuatan, tapi sifatnya adalah qauli, ucapan. Dari salah satu ucapan ini kita tinggal, maka ada rukun yang kita enggak lakukan, maka bisa jadi tidak sah. Kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah ini saged kita tinggal. Lek kapanane awak dhewe ini dados makmum sing hampir masbuk. Maka kita rukun Fatihahnya ikutin yang imam.
maksudnya tanggung jawabnya imam. Maka jadi imam itu mboten sae sebenarnya. Bebannya tinggi. Karena akan bertanggung jawab dengan Fatihahnya makmum juga. Wa afaluha wajibat, sedangkan tindakan-tindakan sholat yang wajib tamaniyah itu ada 8. Jadi kemudian kita tahu bahwa rukunnya sholat 5 plus 8 berarti 13. 5-nya sifatnya qauli, samaniyah atau 8-nya sifatnya fi'li. Apa yang fi'li itu? Wahya an-niyah wal qiyam wal ruku' wal i'tidal was sujud wal julus baina sajdaini wal julusul ladzi yaqibuhu salam wa tartib. Ke-8 itu adalah rukun-rukun fi'liyahnya. Wahya adapun salat khamsu kulli yaumin, itu ada 5 setiap harinya. Wa lailatin dan malamnya. Jadi total sehari semalam ada 5 sholat. Furidot diwajibkan apa sholat fi lailatul isra, ketika malam lailatul isra qabla hijrah, sebelum hijrah. Apakah, itu pertanyaan, apakah sebelum isra itu enggak ada sholat? Ada. Tapi diwajibkannya setelah isra. Awal-awal zuhurul Islam, munculnya agama Islam itu, apakah Kanjeng Nabi tidak sholat? Sholat. Ya. Ketika mengumpulkan para sahabat di rumahnya Said Arqam bin Arqam itu, ya, ketika dakwah sembunyi-sembunyi, apakah Kanjeng Nabi itu hanya ngomong aja, nggak ngejak ibadah, nggak ngejak sholat? Dia sholat, Kanjeng Nabi sholat. Tapi belum diwajibkan. Jadi diwajibkannya sholat itu ketika malam Isra Mi'raj, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung menerima perintah itu dari Allah tanpa perantara. Ini bedanya khosoisus sholat. Kelebihannya ibadah sholat dibanding ibadah-ibadah yang lain adalah, kalau ibadah yang lain itu ada perantara malaikat Jibril, ada perantaranya. Tapi kalau sholat ini boten enten, saking mulianya sholat, saking beratnya sholat. Ada ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Meminta pertolonganlah pada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat lakabiratun, itu hal yang sangat berat. Berat nilai pahalanya, berat nilai ibadah di sisi Allahnya. Ini karakteristik daripada sholat, sehingga sholat ini disyariatkan langsung oleh Allah tanpa perantara di malam Lailatul Isra. Wa hikmatu masyru'iyatiha, dan hikmah dari disyariatkannya sholat at-tadallul, biar kita ini, bahasa Jawanya itu DP merasa rendah, merendahkan diri, wal khudu, ya, merasa hina, ya, sinonim sebenarnya ini, baina yadillah, di hadapan Allah, wa munajat bil qiraah wa dzikir wa istimalul jawarih fi hikmati. Hikmah dari setiap ibadah itu enten hikmahnya. Kalau nanti megang mata kuliah hikmatut tasyrik. Kita ini meneliti apakah setiap perintah atau ibadah itu ada hikmahnya. Ada yang disebutkan Allah langsung, atau ada hikmah itu melalui hadisnya Kanjeng Nabi. Ada yang dari Al-Quran langsung, ada yang dari Kanjeng Nabi dibayan atau dijelaskan di hadisnya Kanjeng Nabi. Ada yang nggak dijelaskan, ya sukutun nas. Jadi dalil Al-Quran sama hadisnya ini diam,
tidak menyebutkan hikmahnya tersebut, tapi kemudian diungkap oleh penemuan-penemuan. Ya, ilmuwan-ilmuwan mengungkap, misalkan kenapa diharamkan daging babi dan seterusnya. Ada ternyata beberapa ilmuwan zaman sekarang mengungkap masyru'iyahnya, hikmah masyru'iyahnya, hikmah disyariatkan tidak boleh makan babi dan seterusnya. Sama kayak ini, sholat ada hikmahnya. Hikmahnya itu biar kita ini beribadah sama Allah. Karena hakikatnya kita diciptakan oleh Allah itu seperti hanya difirmankan oleh Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini hidup di dunia ini untuk ibadah sebenarnya, untuk ibadah. Ibadah teragung nggih as-shalah. Makanya kita niki nyambut damel, pergi mencari nafkah, kudu diniati ibadah, karena itu termasuk ibadah yang ghairu mahdhur. Karena ibadah itu yang kita ketahui ada dua, ada yang directly mahdhur dan ghairu mahdhur, ada yang langsung dan enggak langsung. Yang enggak langsung itu ya seperti kalau sesuatu yang mubah atau sesuatu yang manusiawi itu kayak mencari nafkah. Ini kan manusiawi, spontan, orang nggak disuruh pun akan mencari nafkah. Hal-hal kayak gitu itu ketika diniati ibadah maka akan menjadi ibadah yang ghairu mahdhur. Dikasih pahala. Makanya ngerekso niat, menjaga niat niku senantiasa kita jaga. Maksudnya harus kita pegang. Mau keluar rumah, bangun dari tidur sudah harus kita niat. Kalau niat ibadah hari ini, ngeladeni yugo, nyiapno bukune sekolah, nyiapno sarapan, ya, mandikan anak, ya, dan seterusnya. Diniati ibadah karena kita sudah niat ibadah waktu bangun tidur tadi, maka itu bernilai ibadah. Karena memang kita ini setiap detiknya akan dihisab. Lanopo ya Bahrul Huda tanggal 29 Desember pada maghrib lapokon dihisab besok. Lekapanan kita ini nggak bisa meng-LPJ kan, ya, melaporkan, mempertanggungjawabkan setiap detik dari menit yang kita habiskan. Padahal kita tahu, ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tahu oleh kapanane Gusti Allah menciptakan kita dan jin itu untuk beribadah sama Beliau Subhanahu wa taala. Tapi bila ada menit hari apa gitu kita enggak beribadah, itu dihisab ya. Besok itu dihisab. Maka kita saling mengingatkan, terutama fakir yang mungkin di Stoyo yang ada di sini bisa istilahnya menjaga detik demi detiknya agar bisa diniati untuk menjadi ibadah. Qala ta'ala waqimus shalah ay uktu biha muqawamatan mu'tadilatan bihaitsu takunu mustawfiyatan lisyurut wal arkan. Ketika Allah berfirman aqimus shalah ini, kita ini diminta untuk melaksanakan utubiha muqawamatan mu'tadilatan, terus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, iktidal, serius, bihaitsu takunu mustawfiyatan lisyurut, dan juga memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Terus sholat itu buatan asal, kadang entah itu mahasiswa atau memang orang yang lewat di depan Winsa, akhirnya sholat ke masjid Winsa. Lah asmane celana jeans itu kan biasanya lingkar perutnya ini kan kecil. Ketika dibuat rokoknya pun tertinggal, pemane sujud. Nah, itu ekornya kelihatan. Nah, ini batal atau itu. Tidak memenuhi syaratnya sholat. Syaratnya sholat itu nutup aurat. Nah, rata-rata potongan celana jeans itu mesti dibuat sujud.
Itu biasanya kebuka. Maka hati-hati kita yang pakai celana sing kalau di baju itu terbuka, hati-hati. Ya. Karuan kita ini ganti sarung, mesti insya Allah setiap masjid yang sarung ini ya, sarungnya. Daripada kayak tadi kayak ngoten niku. Ya. Jadi ini direksa, dijaga bahwa sholat ini dilaksanakan nggak sembarangan, nggak asal takbir terus salam, boten. Ada beberapa syarat, ada beberapa rukun yang harus kita penuhi. Ya, salah satunya menutup aurat dengan betul. Kadang gesing estri ini biasa kalau ketinggal kang musola griya kula niku ibu-ibu emak-emak ngoten niku. Mungkin mungkin wis ngelinting. Akhirnya ketika dibuat sujud ini jari jemarinya kaki kelihatan. Lek bagi perempuan itu mboten ansah. Karena itu termasuk daripada aurat kaki ini termasuk aurat, harus ditutupi. Makanya jenengan umroh haji ya, Timur Tengah itu rata-rata perempuannya kan nggak pakai mukena lek sholat dia. Wis pokoknya pakaian ini tertutup di kaos kaki. Ya, jilbaban ya di kaos kaki. Ya, sekiranya buat sujud kentoli gak ketok wis beres. Jadi sing ono mukena nang Indonesia mau perempuan ini sholat pakai mukena. Lek teng mriku mboten enten perempuannya pakai mukena lek ketika sholat. Caranya bagaimana mereka para perempuan di Arab pakai kaos kaki. Dan kaos kakinya itu biasanya panjang. Sehingga ketika dibuat sujud itu ya nggak kelihatan kulit pahanya kentole ini nggak kelihatan. Ya. Kadang percuma ngoten niku ya pakai mukena tapi di dalam jari jemarinya kelihatan. Lek memang kebuka langsung spontan ditutup maka itu tetap sah sholatnya. Tetap sah, tapi ketika tahu kita itu kebuka terus nggak kita tutup, kita biarkan, maka sholatnya nggak sah, karena ada syarat yang nggak terpenuhi. Sama kita yang laki-laki ini pakai celana, kemudian celananya itu kelihatan kayak yang tadi itu jeans, terus kita ini buru-buru menutup dengan kaos kita yang agak panjang, ya sadar bahwa ono sing ISIS memberi, ya maka hal kayak gini itu nggak membatalkan sholat karena kita spontan menutup. Ya, menutup. Tapi kalau nggak segera ditutup, maka itu membatalkan sholatnya. Atau yang bersangkutan ini tahu bahwa dengan pakaian tersebut akan terbuka, tapi dia tetap sholat, ini bisa membahayakan sholatnya. Wis ngerti lek kapanane celanane mepet dilalat dipaksa sholat. Mesti kalau lihat sujud itu mesti kelihatan, tapi dia tetap sholat walaupun dia balik spontan nutup, tetap dia batal kayak gitu. Itu terkait mustawfiyah bisyurut wal arkan, bahwasanya sholat itu harus dipenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Qala ta'ala wasta'inu ay ala hawaijikum ilallah. Kita ini diminta Allah ini agar kita itu meminta pertolongan. Isti'an, aun itu pertolongan. Isti'an dari wazan istaf'ala, ay tolabul aun. Ya, kayak ghaus itu ya juga pertolongan. Istighosa jadinya minta pertolongan. Ghafrun pengampunan. Istighfar berarti meminta pengampunan. Ini istilahnya kalau kita belajar shoroh itu bahwasanya wazan istaf'ala ini bermakna tolak. Salah satunya yang kita kenal di ayat ini wasta'inu ay tolabul aun. Ya. Jadi kita diminta oleh Allah ya agar kita ini minta pertolongan sama beliau subhanahu wa ta'ala. Atas apa? Atas hajat-hajat kita pada Allah.
Kalau kita ini punya hajat ke manusia, maka siap-siap untuk kecewa. Tapi kalau kita ini punya hajat sama Allah Ta'ala, ya, maka siap-siap untuk menerima. Itu ada mapalanya Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali pernah berkata kurang lebih maknanya seperti itu. Orang yang berharap-harap pada manusia siap-siap untuk kecewa. Tapi orang yang berharap-harap sama Allah, maka siap-siap untuk menerima. Makanya kula jenengan iki pun arep-arep misalkan sing pun sepuh arep-arep ya anake Jawa, anake Dermawan ya. Pun arep-arep manusia percuma. Karena arep-arep rahmati Gusti Allah. Allah akan mengutus orang lain selain anak jenengan insyaallah. Pun arep-arep duwe murid sing Jawa, itu pun arep-arep. Duwe mahasiswa sing Jawa, pun arep-arep. Arep-arep niku teng ridhone Allah, teng rahmati Allah. Maka Allah akan mengutus seseorang yang selain kita arep-arepi untuk memenuhi hajat kita. Manusia Wasta'inu, dan meminta pertolonganlah kamu bisobri, dengan kesabaran. Nek orang meminta pertolongan itu kata Allah, kita itu butuh sabar. Tapi ada tafsir bisobri ini, sabar ini artinya saum, puasa. Nah, kita baca tafsir Ibnu Katsir dalam ayat yang menjelaskan ini. Bisobri ai bisaum wassalah dan sholat. Artinya kita kalau meminta pertolongan sama Allah, iya dengan puasa sama sholat. Tafsir yang lain mengatakan itu. Karena puasa itu termasuk hal yang banyak mengandung kesabaran. Kata Sayyidina Umar, as-sabar sabroni. Sabar itu ada dua hal. Ya. Sabar ketika menghadapi musibah hasan, itu baik. Wa ahsan, tapi yang ada lebih bagus lagi, lebih hasan, yaitu sabar untuk tidak bermaksiat. Ini semuanya ya Allah. Muka-muka kula jenengan terutama kula ini ya saged sabar untuk tidak bermaksiat. Kadang menghadapi musibah, insyaallah ya. Tapi kadang untuk nggak bermaksiat ini sih bahwasanya kata Sayyidina Umar itu yang bahkan lebih bagus. Jadi sabar itu menurut beliau itu enten kali nih wow. Sabar ketika menghadapi musibah itu bagus, tapi yang lebih bagus sabar untuk tidak bermaksiat. Wangel apa? Dinten sama kiri wangel. Soalnya orang setan gepeng. Ya. Enten setan gepeng. Kadang yang bukan saged film lek gak nonton TikTok kan. Ya. Enggak YouTubean, bukan saged film. Ya. Sampai baterai ini entek dipaksa dicas. Ya, ambil turuan mantap. Mbok nge-game, mbok TikTokan, alam iso. Itu setan, dajjal zaman sekarang itu HP. Ya, dajjal zaman sekarang itu HP. Sekarang itu setan bangsa jenenge ngopi-ngopi. Gak usah goda kula jenengan iki. Ya. Alhamdulillah ya Allah, kula jenengan sedaya niki saged gampil ya, untuk tidak bermaksiat. Ai bil jam'i bainihima, yaitu dengan
mengumpulkan keduanya, yaitu sabar dan sholat. Kalau aturi malih, sabar dalam tafsir yang lain itu puasa siam. Tapi tetap beberapa ulama mengatakan sabar yang dimaksud ini ya hakikat sabar itu sendiri, yaitu sabar menghadapi musibah dan sabar untuk tidak bermaksiat. Bi'atu shollu sabirin, itu kita semua sholat dengan sabar ala takalifis sholat, atas kewajiban-kewajiban sholat, mutajammilin lima syafi'ah. Kita sabar atas semua fardunya sholat secara menyeluruh, terhadap kesusahan-kesusahannya juga. Misalkan waktu subuh, waktu Jawa pada hujan, biasanya kan cuaca dingin. Nah, ini kan nggih cobaan itu, masyaqah. Oleh beberapa orang ini masyaqah, terutama sing enggak ada rematik dan seterusnya, itu masyaqah. Ya. Masyaqah, tapi harus sabar. Ya, harus sabar, harus dilawan. Harus dilawan. Enten cerios hadis Kanjeng Nabi niku Sayyidina Abu Hurairah ini ngikuti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pergi ke sana, dituntut ini sholat, dituntut. Dilalah ketika Kanjeng Nabi sholat, ya Sayyidina Abu Hurairah itu kelihatan mabtun, petengih gak enak. Ya, akhirnya ketika sholatnya sebentar, padahal biasanya ngikuti lah Kanjeng Nabi melok sholatnya lama, ikut lama. Dilalah kayak mau sakit perutnya. Kata Kanjeng Nabi SAW, ditanya, kamu sakit perut? Enggak. Kanjeng Nabi, kum sholli fa inna sholat syifa. Berdiri, karena dalam sholat itu adalah ada pengobatan. Jadi kemudian Sayyidina Abu Hurairah atas sabdanya Kanjeng Nabi itu, ketika beliau sakit mesti beliau sholat. Jadi ibadah yang lain niku kita sakit itu bisa dipending atau bahkan dimaafkan. Kayak kapanane kita sakit di waktu Ramadan, akhirnya kan kewajiban puasanya dipending, ditunda. Bahkan kalau kita nggak mampu diganti, bayar fidyah saja. Tapi ibadah satu-satunya di only one yang harus kita lakukan bagaimanapun keadaannya itu sholat. Yoga itu dibatal, lek haji itu dibatal dulu. Sholat itu biasa ditunda. Lek wae duhur ya wis duhur, nggih mau salat duhur. Sakit ya sudah, sholat dihormati waktu. Gak bisa wis pokoknya diwalak-walik kanan kiri depan atas depan belakang. Asmani sholat ibadah sing spesial ini tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Yang ibadah lain itu bisa ditunda, bisa diganti dan seterusnya. Kayak sholat ini keadaan apapun kita ini diwajibkan sholat. Selagi kita mukallaf. Mukallaf itu aqilun balighun, orang sing balik yang berakal. Itu namanya mukallaf. Selagi kita mukallaf, walaupun lagi sakit, walaupun lagi di jalan, walaupun lagi apa aja, pokoknya tetap diwajibkan untuk sholat. Selagi kita mukallaf. Mukallaf itu aqilun balighun, orang yang berakal dan balik. Kecuali kita ghairu mukallaf, ini baru enggak wajib sholat. Wa ma yutabu biha bil qiyam wa qira'ah wa ruku' wa sujud wa min ikhlasil qalbi wa hubbi niyati wa daf'il wasawisi wa mura'atil adabi ma'al khasyati wal khudu'i wa istihdaril ilmi bi annahu intisab baina yadillahi ta'ala. Nah, ini
masyaqqahnya sholat itu salah satunya kita ini dituntut untuk berdiri, membaca sesuatu, ruku, sujud, ikhlasnya hati, ya, menjaga niat, menolak was-was, ya, menjaga adab, ya, biar khusyuk, tadarruh, khudu, ya, dan tahu menghadirkan tahu ilmunya sholat. Kalau nanti niku ngimami, lah juga kulo sing alit, napa? Sing wedok niku lagi kemantil. Akhirnya kulo ajak, lagi digendong, waktu kulo gendong, kulo dekek kagelem, nggih pun kulo gendong. Kulo ngimami kaling gendong. Dan dilalain dan makmum, Mas, sampai ngimami ambil gendong, bisa. Akhirnya kulo matur, Sayyidina Muhammad SAW nanti melakukan koyok ngoten. Enten putune asmane Sayyidah Umamah binti Sayyidah Zainab binti Rasulullah SAW itu waktu kecil pernah diomong Kanjeng Nabi. Sayyidah Umamah anake putrine Kanjeng Nabi namanya Sayyidah Zainab. Niku digendong Kanjeng Nabi, ya. Ketika Kanjeng Nabi waktunya sholat diajak nang masjid, ya, karena entah hajat apa wa'alam, Kanjeng Nabi tetap menggendong Sayyidah Umamah. Ya. Sholat beliau, ya. Ketika beliau sujud ditaruh, ketika beliau bangun dari sujud diangkat mana digendong sampingnya mana. Tidak apa-apa. Ojo gara-gara anaknya rewel terus sampai malam muring-muringnya anaknya terus itu gara-gara gak iso sholat. Iso nato hubungannya dari ciri saya gendong karena Kanjeng Nabi mencontohkan itu bukan apa. Kadang ibu-ibu kan direweli anaknya akhirnya sholat anaknya malah wangi. Justru yang keadaan Kanjeng Nabi itu buatan kerso. Lenen dan sahabiat sahabat perempuan niku ngejak arek rewel. Biasanya Kanjeng Nabi itu mempercepat sholatnya biar anak tersebut itu ditolong ibu. Maka kemudian Kanjeng Nabi nyontoh imami ambil gendong putune asmane Sayyidah Umamah. Sayyidah Umamah ini putrine Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ini putri sulunge Kanjeng Nabi. Jadi istiqdarul ilmi memang sholat itu tutup enten ilmune. Jika secara membatalkan bau harus bagaimana? Ya. Apakah ya misalkan kita ini kan tahu ya bahwa beberapa bacaan qira'ah itu banyak ya. Khomastasar 15 bahkan. Misalkan kayak surat Al-Fatihah itu kan bacaannya macam-macam. Kayak membaca sirat itu ada 3 macam. Ihdinas sirat pakai sin, ihdinas sirat pakai za, ihdinas sirat pakai sod. Ya. Terus enten pertanyaan, apakah boleh di model-model? Misalkan ayat yang kelima itu keenam ya, ihdinas siratal mustaqim. Terus satunya pakai sod, ihdinas siratal mustaqim. Dilaras itu siratal ladzina. Apakah boleh kayak gitu? Nah ini akan ilmunya juga. Ahli qira', para ahli qira'ah mengatakan bahwa membaca satu qira'ah dalam sholat itu keniscayaan. Ya. Harus membaca satu qira'ah, walaupun kita tahu bacaan banyak. Al-Fatihah itu kayak apa? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Padahal itu wasol, mestinya kan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi ya, ada ahli qira'ah namanya Imam Ash-Shazi itu mengatakan kalau membaca riwayat beliau itu Ar-Rahmanir Rahim
Maliki yaumiddin. Jadi kayak apa? Sukun. Disukun masuk ke mim selanjutnya. Dan itu dibolehkan. Tapi nggak boleh dimodel-model. Mentang-mentang ngerti beberapa bacaan qiraah, akhirnya dimodel-model. Satu surat ya dari Hafiz, dari Ibnu Katsir, dari Imam Hamzah, dari Imam Syafi'i. Digabung-gabung. Ya enggak. Ini gak kayak gini kan. Tapi kalau di luar sholat boleh. Kalau kadang mulai mimpi tahlil itu apa? Tak model. Ben wong ngerti maksudnya. Jadi baca kayak gini itu boleh. Jadi kalau di luar sholat membaca dengan beberapa model qiraah itu boleh. Tapi kalau di dalam sholat itu hanya boleh satu qiraah untuk satu surat. Misalkan untuk surat Fatihahnya pakai Imam Hamzah, terus satu surat yang pendeknya ini imam yang lain boleh karena sudah beda. Warawa Muslim an Jabir, dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Jabir, masalus sholawatil khamsa kamasali nahri jarin adbin ala babi ahadikum yartasilu bihi kulla yawmin khamsa marrat fama yabki dzalika minad danas. Perumpamaan sholat sholat 5 itu kamasali nahrin, seperti sungai jarin yang mengalir, adbin yang gembrocok, alirnya deras. Ala babi ahadikum, yang melewati pintu masing-masing kalian. Yartasilu bihi kulla yawm, yang mana air yang mengalir deras itu membersihkan pintu-pintu kita ini setiap hari 5 kali dalam sehari. Fama yabtida dikaminat danas, sehingga nggak tersisa itu ada kotoran. Ini perumpamannya sholat itu seperti itu. Wa kharaja Ahmad wa Ibnu Hibban atau Hibban, dan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan juga man hafadhu ala sholawati kan nuran wa burhanan wa najat yaumal qiyamah wa man lam yuhafid alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najat wa kana yaumal qiyamah ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Jadi kata hadis yang lain, barang siapa menjaga sholatnya maka dia akan memiliki cahaya, juga burhan, petunjuk, najat, keselamatan di hari kiamat. Wa man lam yuhafid, dan barang siapa yang enggak menjaga sholatnya, lam yakun lahu nur, dia enggak akan punya cahaya, enggak akan punya petunjuk, enggak akan punya keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah wal yatubillah, dan di hari kiamat kelak orang yang enggak menjaga sholatnya ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Sapa Ubay bin Khalaf? Lek sampean Fir'aun ngerti ya? Qarun ngerti, Haman ngerti. Sapa itu Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf iki kafir Quraisy sing hartae banyak pada waktu itu, ya sekelas 11 12 sampai Abi Sufyan di zaman ini lah. Nah, Ubay bin Khalaf ini satu-satunya orang kafir yang dibunuh oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tidak pernah membunuh orang dalam perang loh. Ya, beliau perang, tapi sampai orang yang diperangi Kanjeng Nabi itu tertusuk dengan pedang Kanjeng Nabi terus meninggal itu enggak pernah. Hanya satu orang, the only one. Siapa? Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini kafir sing memusuhi banget Kanjeng Nabi. Hartanya itu banyak di zamannya, dan hartanya dikerahkan untuk membuat sayembara siapa saja yang bisa melukai Muhammad tak kei. Siapa sing bisa membunuh Muhammad tak kei. Ini kayak gitu terus. Waktu perang Badar, puncaknya di perang Uhud ini, Di perang Uhud itu Ubay bin Khalaf ini sampai ngomong, aku bersumpah, lihat dino ini tak pateni Muhammad katanya. Tapi Sayyidina Muhammad kemudian mendengar, dalam hatinya beliau mengatakan,
justru hari ini insya Allah aku mateni arek. Nah, kemudian disampaikan pun bisa ya. Iya. Tutup. Ya, kita tutup apa cerita. Ketika pun di hari Uhud itu bahwa kan Nabi melaporkan bal aqtuluhul yauma insyaallah, terus disampaikan aku mau ngomong lek kapanane sampai ini katanya di Bateni Ubay bin Khalaf, tapi kan Nabi itu mana balas justru sampai akan dibateni kanjeng Nabi. Nah kemudian dia itu gemetar karena apa? Sejak sebelum kanjeng Nabi jadi Nabi, bahkan sampai jadi Nabi, itu orang-orang kafir itu tahu bahwa Sayyidina Muhammad itu nggak pernah bohong ngomong, nggak pernah bohong. Ya. Maka ketika diomong cerita aku mau cerita oleh kapan ini terus kanjeng Nabi balas, justru insya Allah aku matanya. Itu malah gara-gara derdek Ubay bin Khalaf. Maka ketika perang Uhud itu dia derdek ketemu kanjeng Nabi. Maka dia banyak bodyguard di sekitarnya dia itu. Nah, tapi kemudian kan di perang Uhud itu kan kanjeng Nabi sempat menang kan dia saat ini kalah. Itu di saat momen beliau menang itu kanjeng Nabi itu sempat mendekati Ubay bin Khalaf. Tapi kemudian karena terdesak kanjeng Nabi mulai kekalahan itu, nah katakan kanjeng Nabi Muhammad SAW para sahabat kan melindungi beliau. Kemudian ketika itu para sahabat itu bilang, "Lek Ubay bin Khalaf dan di hadapanku, toh kamu ngiri yo, pasti aja halangnya." Akhirnya benar Ubay bin Khalaf itu karena merasa kafir Quraisy sudah di atas angin ya, mendekati kanjeng Nabi, mau membunuh kanjeng Nabi. Bila kanjeng Nabi itu berarti diuncalke mengenai bodinya Ubay bin Khalaf. Jatuh nek titik, tapi gede niku mecer. Akhirnya membuat beliau meninggal. Beliau sampai dia meninggal. Ya. Ubay bin Khalaf meninggal itu karena jatuh titik karena diantem sampai pisau kanjeng Nabi sendiri. Nah ini sampai disebut Ubay bin Khalaf itu satu-satunya orang yang terbunuh oleh pedang atau senjata kanjeng Nabi. Selain itu dah. Wa'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.